Selamat datang di dalam program GPDC, saudara. Dan saya percaya program ini menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Sehingga program ini menjadi berkat buat banyak orang. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan sedikit bagian firman Tuhan. Bapa di surga yang baik, kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah kekuatan firman menjadi kekuatan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mendengar bagaimana Indonesia adalah negara yang tidak luput dari gempa, saudara. Berbagai gempa terjadi baik di Kupang, di Bali, bahkan yang kita dengar saat-saat ini ada di Mentawai dan Sumatera Barat. Segala sesuatu sepertinya tidak ada yang pasti, saudara. Anda pernah ada di dalam titik gempa? Dan itu rasanya betul-betul seperti dunia mau runtuh, saudara. Iya kan? Ketika gempa Jogja, ada orang kerabat saya dekat, bahkan dari tempat tidurnya bergerak dan mental-mental akhirnya jatuh ke lantai, saudara. Dan begitu kuat gempa-gempa yang menimpa Indonesia. Nah, saya ingin sampaikan, apakah ada maknanya? Karena gempa melampaui kekuatan manusia. Karena gempa pasti bukan perbuatan manusia karena begitu besar dampaknya bahkan sampai menimbulkan tsunami. Mari kita lihat bagian dan makna yang terkandung di dalamnya secara rohani di dalam dua ayat yang saya ingin berikan. Karena dari dua ayat ini kita akan bisa mengerti jauh lebih luas. Yang pertama adalah Matius 28 ayatnya yang kedua, dan yang kedua adalah Matius 24 ayatnya yang ketujuh. Matius 28 yang kedua, saya bacakan pertama kali. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata ada gempa-gempa dan juga kekuatan-kekuatan alam yang menandakan sesuatu terjadi di dalam alam supernatural, saudara. Sama seperti di dalam ayat ini, bagaimana malaikat Tuhan turun dan saking tidak tahannya bumi mengatasi dan menghadapi malaikat Tuhan turun sehingga terjadilah gempa. Apa yang saya ingin maksudkan? Saudara perhatikan baik-baik bahwa Tuhan bisa berbicara melalui alam yang bergerak, saudara. Ada makna-makna tertentu. Ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan ketika gempa terjadi. Sehingga salah satu maknanya adalah bagaimana kita melihat ada kedekatan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali ketika kita sedang digoncang oleh gempa. Dan juga di dalam Matius 24 ayat yang ketujuh dikatakan sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Anda akan menjadi orang yang terlalu naif jika Anda mengabaikan semua tanda-tanda zaman. Saya ingin katakan Anda menjadi orang yang terlalu bebal hati ketika semua fenomena alam ini dengan magnitud yang begitu besar sampai 6 skala Richter, 7 bahkan 8 skala Richter, dan Anda hanya mengabaikan saja. Tetapi firman sudah menyatakan ada tanda-tanda zaman, saudara. Apa maksudnya? Pastor, apa yang saya harus lakukan? Yang pertama adalah ingatlah bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam hidupmu dan hidup saya. Manusia tidak diciptakan hanya untuk jalan hidup sendiri saja tanpa ada campur tangan Tuhan. Yang kedua yang mari kita hadapi sama-sama, bahwa memang, saudara, di dalam setiap bencana-bencana ada makna dan maksud Tuhan. Artinya apa? Ingat sama Tuhan yang di atas. Yes, jangan sekedar jalani hidup semaumu sendiri. Dan semua itu justru untuk meningkatkan kerohanian kita, saudara. Di zaman yang begitu milenial, modern, dan sebagainya, cenderung manusia lupa Tuhan. Cenderung manusia berkata segala sesuatu dapat kutanggung dengan kekuatanku sendiri. Tetapi ini adalah sebuah sign. Untuk apa? Untuk kita betul-betul kuat di dalam Tuhan. Dan kita selalu sadar ada kekuatan yang jauh lebih besar di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga tentunya, semua yang bisa tergoncang akan digoncangkan. Tetapi yang tidak bisa tergoncang adalah iman kita. Kuatlah di dalam iman. Jangan pernah ragu. Jangan pernah putus asa. Kita bisa melewati segala sesuatu dengan iman yang kuat. Dan gempa menguji
iman kita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa di segala tanda zaman ada maksud Tuhan di baliknya. Artinya adalah Tuhan memberi sign dan warning bagi kami sebagai manusia. Tuhan menyatakan bahwa ada kedaulatan Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa ada juga interaksi antara Tuhan dengan manusia. Sehingga kami tidak berjalan dengan menurut kemampuan kami dan pengertian kami sendiri. Tapi kami tetap mengingat, melihat ke atas dan menyadari bahwa Tuhanlah yang mengatur segala-galanya. Tuhan yang memberkati kami semua dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Halo teman-teman semua, buat kalian yang belum memiliki tempat ibadah tetap, yuk gabung bersama kita di GBI Glow Fellowship Center. lokasinya ada di Glow Tamres, Glow Gading Marina, Glow BSD, Glow Dynaplus, Glow Depok, Glow Majestic, dan Glow Cibubur. Kita tunggu kehadiran kalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.